Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan ini mengisahkan kepada kita tentang hukum kasih. Ketika orang bertanya, "Tuhan atau Guru, hukum manakah yang lebih utama?" Jadi Yesus menjawab, ya, hukum yang paling utama dan terutama itu adalah hukum kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Dengan demikian, mengasihi Allah dalam hal ini adalah mengasihi Allah secara total. Ya atau tidak. Ya, kata Montfort, Santo Montfort. Kalau ya berarti sepenuhnya kita mengasihi Dia, seluruh diri kita, apa yang kita punya. Kalau tidak, berarti kita mundur dari konsep tentang mengasihi Allah itu. Tentu mengasihi Allah dalam hal ini juga tidak pernah terlepas dari kehadiran Allah, ya. Dalam konteks Yesus itu adalah kehadiran Allah di tengah dunia ini, di tengah kehidupan manusia. Dalam konteks Yesus yang menyatakan kehadiran Allah itu secara penuh, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, mendengarkan Dia, setidaknya mengasihi Yesus, mengasihi Dia yang mau datang ke dalam dunia. Sekurang-kurangnya bahwa mereka mau mendengarkan Yesus dan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Itulah sekiranya harapan Yesus, ya, terhadap orang-orang itu. Ya, mengasihi Allah mungkin terlalu jauh dalam konsep mereka waktu itu, tapi Allah itu sudah ada di tengah mereka. Setidaknya mereka mengenal Yesus, mengasihi Dia dengan cara mereka, ya, mendengarkan Dia dan sebagainya. Dan untuk kita saat ini, ya, sebagai umat beriman yang percaya kepadanya, mengasihi Allah itu, ya, mendengarkan firman-Nya yang disampaikan oleh gereja, ya, melalui para pastor, bapak-bapak uskup, para katekis, atau dalam konteks-konteks pendalaman iman, ya, yaitu semua adalah satu bentuk cara kita mengasihi Allah. Dan juga tentu kita berdoa secara pribadi kepada Allah maupun dalam doa-doa bersama dalam perayaan Ekaristi. Itu bentuk kasih kita kepada Allah. Kita percaya kepada Allah dan kita mengasihi Dia dengan cara-cara kita itu.
Mengasihi sesama itu adalah ekspresi dari cara kita mengasihi Allah ya. Mengasihi Allah itu diwujudkan dalam mengasihi sama. Yesus pernah mengatakan, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Kamu mengasihi dia, maka kamu juga mengasihi aku. Lihatlah Yesus ya, betapa dia mengasihi manusia, sekaligus mereka yang menderita. Dia memberi contoh yang luar biasa bagaimana mengasihi Allah itu diwujudkan dalam mengasihi sesama. Orang buta, orang yang kerasukan, orang yang mengalami sakit kusta, yang semuanya itu disingkirkan dari kehidupan masyarakat karena dianggap mengalami kutukan, tidak bermakna. Jadi mereka semua itu secara sosial ya disingkirkan, apun secara psikologis juga mereka ya, sosial agama pun ya, mereka seolah-olah barang yang perlu disingkirkan. Kebermaknaan kemanusiaan untuk mereka itu seolah-olah hampa ya, tak berkeming sedikit pun. Sehingga yang terjadi bagi mereka adalah mereka kehilangan harapan, mereka tidak mempunyai sandaran lagi karena semua orang menjauh dari mereka. Disitulah Yesus kemudian hadir mengasihi mereka. Ketika sentuhan kasih Allah itu dirasakan oleh mereka, mereka menemukan kembali hidup mereka. Mereka menemukan kembali semangat baru dalam menjalani kehidupannya. Singkat kata bahwa Allah Yesus mengasihi mereka, menyelamatkan mereka dari keterpurukan yang mereka alami. Dan di sini pun teman-teman, saudara-saudari, Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana mengasihi sama. Mengasihi sama itu adalah mengasihi mereka yang menderita, mengasihi mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang tak berpakaian, mereka yang dalam penjara, mereka yang sebagai orang asing. Sebagaimana dikatakan Tuhan, mengasihi mereka semua berarti kamu juga sedang mempersiapkan suatu tempat bagimu dalam kerajaan surga. Kamu akan menjadi seperti domba yang akan ditempatkan di bagian kanan dari Allah. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, tentu mengasihi sesama itu ya kita bisa kategorikan lagi sebagai manusia yang tidak sempurna. Kita mempunyai musuh, kita mempunyai orang yang kita benci. Apakah kita mengasihi mereka? Itu sekiranya pertanyaan sulit untuk kita jawab. Tetapi di sini teman-teman, tidak menutup ruang kemungkinan untuk semuanya itu bisa kita lakukan. Allah Yesus ya di sini sudah menunjukkan kepada kita bagaimana dia mengasihi musuh. Orang yang dia benci sebenarnya, orang yang dia tidak suka ya, secara logika manusia ya, yang menyebabkan dia mengalami penderitaan, menyebabkan dia mengalami kematian, dia mengalami tuduhan-tuduhan palsu, padahal dia tidak melakukan pelanggaran apapun. Tapi karena orang tadi itu berkutat dengan dirinya sendiri dengan sebuah motif kebencian, sehingga Yesus pun menjadi korban. Yesus difitnah demikian rupa. Dalam hal ini, di sisi ini Yesus dalam konteks sebagai manusia, dia merasa, atau kita sebagai manusia, Yesus itu ada musuh. Ada orang yang dia benci karena sudah memfitnah dia. Apakah Yesus melakukan hal itu? Tidak. Dia malah mengasihi mereka, mengampuni mereka. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang didoakan Yesus dari atas salib sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat. Ketika dia menunjukkan di situ dalam keadaan sesulit apapun kita diperlakukan oleh orang lain, kita tetap mestinya pelan-pelan membuka ruang maaf, ruang pengampunan untuk mereka. Meskipun itu sulit, tetapi setidaknya kita sebagai umat beriman, Tuhan yang sudah menunjukkan lebih awal daripada kita, dia difitnah, dia dibenci, tapi dia mau mengampuni, kita belajar padanya. Meskipun pelan-pelan merangkak seperti bayi, setidaknya nanti suatu titik tertentu kita akan menemukan kekuatan untuk mampu memaafkan dan mengampuni orang yang kita benci, musuh-musuh kita yang sudah memfitnah kita. Teman-teman sekalian, saudara-saudari, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwa dan kekuatanmu.
kasihilah juga sesamamu yang ada di sekitarmu yang membutuhkan kasihmu. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.